Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menampilkan video dari kelompok kami tentang teori kepribadian behavioristik Ivan Pavlov. Kepribadian menurut perspektif behaviorisme Pavlov. Menurut Pavlov, kepribadian adalah pola respon yang terbentuk melalui pembiasaan terhadap stimulus tertentu. Kepribadian seseorang tidak berkembang karena faktor bawaan semata, melainkan karena pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Setiap individu memiliki pola respon yang unik tergantung pada pembelajaran yang dialami. Dalam pandangan Pavlov, respon seseorang terhadap suatu situasi dapat dibentuk dan dimodifikasi melalui pembelajaran yang berulang. Misalnya, seseorang yang mengalami pengalaman negatif berulang kali terhadap suatu objek atau situasi bisa mengembangkan rasa takut atau kecemasan terhadap hal tersebut. Sebaliknya, pengalaman positif yang konsisten dapat menimbulkan sikap yang lebih optimis dan percaya diri. Struktur kepribadian. Dalam behaviorisme Pavlov, kepribadian seseorang bukanlah sesuatu yang tetap atau memiliki struktur kompleks seperti yang diajukan oleh teori psikodinamik. Sebaliknya, kepribadian terdiri dari sekumpulan kebiasaan dan pola respon yang dipelajari. Pavlov mengidentifikasi dua tipe utama sistem saraf yang mempengaruhi kepribadian seseorang. 1. Eksitasi. Kemampuan individu untuk bereaksi terhadap stimulus eksternal dan membentuk kebiasaan baru. 2. Inhibisi. Kemampuan individu untuk mengendalikan atau menekan respon terhadap stimulus tertentu. Dari kombinasi kedua sistem ini, Pavlov mengembangkan 4 tipe temperamen dasar yang mirip dengan konsep klasik Hippocrates Galen, yaitu 1. Sanguinis, kuat dan lincah, mudah beradaptasi, aktif dan optimis. 2. Koleris, kuat dan tidak stabil, mudah marah, emosional dan bersemangat. 3. Flegmatis, lemah dan stabil, tenang, tidak mudah terpengaruh dan cenderung pasif. 3. Melankolis, lemah dan tidak stabil, sensitif, mudah cemas dan lebih emosional. Struktur kepribadian ini berkaitan dengan bagaimana seseorang merespon lingkungan dan membentuk kebiasaan yang pada akhirnya menentukan karakter dan perilaku mereka. Dinamika dan perkembangan kepribadian. Dinamika kepribadian dalam teori Pavlov sangat bergantung pada penguatan dan pengulangan. Dalam proses pembelajaran, kepribadian berkembang melalui 1. Asosiasi stimulus, respon yang diperoleh dari pengalaman hidup. 2. Proses pembiasaan, di mana individu secara bertahap belajar bereaksi terhadap situasi tertentu dengan cara tertentu. 3. Pengaruh lingkungan, di mana interaksi dengan orang lain, norma sosial, dan pengalaman hidup membentuk pola perilaku individu. Perkembangan kepribadian seseorang bisa berubah seiring waktu, tergantung pada bagaimana individu mengalami dan menanggapi berbagai stimulus dalam hidup mereka. Jika seseorang mengalami penguatan positif dalam situasi tertentu, mereka lebih mungkin mengulangi perilaku tersebut. Sebaliknya, jika respon mereka dikaitkan dengan konsekuensi negatif, mereka cenderung menghindarinya. Nomor 4. Pembiasaan klasik Pavlov. Konsep utama dalam teori Pavlov adalah pembiasaan klasikal, classical conditioning, yang menjelaskan bagaimana stimulus netral dapat menjadi pemicu respon tertentu melalui asosiasi berulang. Eksperimen Pavlov yang paling terkenal dilakukan pada anjing, di mana ia menunjukkan bahwa seekor anjing dapat belajar mengeluarkan air liur respon terhadap bunyi bel stimulus netral jika bel tersebut berulang kali diasosiasikan dengan makanan. Prinsip utama pembiasaan klasik adalah pembentukan asosiasi antara stimulus tertentu dan respon tertentu. Proses pembiasaan klasik. Yang pertama, stimulus netral. Stimulus yang awalnya tidak menimbulkan respon, contoh bunyi bel. Yang kedua, stimulus tanpa syarat.
Stimulus yang secara alami memicu respon. Contohnya, makanan yang membuat anjing mengeluarkan air liur. Yang ketiga, respon tanpa syarat. Respon alami terhadap STS. Contohnya, air liur keluar saat melihat makanan. Yang keempat, stimulus terkondisi. Stimulus yang sebelumnya netral tetapi dikaitkan dengan STS. Contohnya, bunyi bel yang dikaitkan dengan makanan. Yang nomor 5, respon terkondisi. Respon yang dipelajari sebagai akibat dari pembiasaan. Contohnya, anjing mengeluarkan air liur saat mendengar bel, meskipun makanan tidak ada. 5. Ciri kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang. Dalam perspektif Pavlov, individu dengan kepribadian yang dinamis, produktif, dan matang adalah mereka yang memiliki: yang pertama, kemampuan beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan. Yang kedua, kontrol emosi yang stabil dan respon yang seimbang terhadap situasi yang berbeda. Yang ketiga, fleksibilitas dalam belajar dan menyesuaikan kebiasaan baru. Yang keempat, kemampuan untuk mengembangkan kebiasaan positif melalui pengalaman dan pembelajaran. Kepribadian yang matang terbentuk ketika seseorang mengalami penguatan positif yang konsisten dalam berbagai aspek kehidupannya. Misalnya, individu yang selalu menerima apresiasi atas kerja kerasnya akan mengembangkan sifat disiplin dan percaya diri yang kuat. Nomor 6. Implikasi teori behavioristik, pembiasaan klasikal, terhadap bimbingan dan konseling. Pendekatan behavioristik Pavlov memiliki banyak implikasi dalam bimbingan konseling, terutama dalam membantu individu mengubah kebiasaan dan perilaku yang tidak diinginkan. Beberapa penerapan meliputi: yang pertama, modifikasi perilaku. Konselor dapat menggunakan teknik pengkondisian klasik untuk mengubah respon negatif seorang terhadap situasi tertentu. Misalnya, seseorang yang mengalami kecemasan sosial bisa diajarkan untuk mengasosiasikan situasi sosial dengan pengalaman positif agar lebih nyaman berinteraksi. Yang kedua, pembentukan kebiasaan positif. Pembiasaan klasik dapat digunakan untuk membangun kebiasaan yang baik seperti disiplin belajar, manajemen waktu, atau kontrol emosi. Yang ketiga, desensitasi sistematis. Metode ini digunakan dalam terapi untuk membantu individu mengatasi ketakutan dan fobia melalui eksposur bertahap terhadap stimulus yang menakutkan. Yang keempat, penguatan positif dan negatif. Konselor dapat menggunakan reward untuk konsekuensi tertentu untuk membantu klien mengembangkan perilaku yang lebih sehat. Yang kelima, pencegahan dan intervensi dini. Melalui pemahaman bagaimana pembiasaan bekerja, konselor dapat membantu individu menghindari kebiasaan buruk sebelum menjadi permanen.